Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa Putar TV dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini kami sampaikan kepada para ulama, para cendekiawan, para intelektual, para pengkaji akhir zaman yang peduli dengan adanya perubahan-perubahan di akhir zaman ini. Khususnya kami sampaikan kepada saudara kita yang ada di Jember, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Raden Abduh, Pondok Pesantren Al-Wafa Tempurjoyo, Jember, Jawa Timur, juga pengkaji-pengkaji pondok pesantren yang lain yang berkenaan dengan akhir zaman. Yang perlu kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi sebuah masukan dan perhatian para saudara-saudara Ikhwanul Muslim, pengkaji akhir zaman, bahwa sebelum kita mengkaji lebih jauh tentang kebangkitan Islam berkenaan dengan akhir zaman dan munculnya Imam Mahdi ataupun Mesias atau Said Ryo Paningit atau Ratu Adil, kita hendaknya yang harus kita lakukan, dan itu yang pertama kali, yaitu bersihkan diri kita dulu. Kenapa harus membersihkan diri kita dari unsur syirik, unsur kuasa kegelapan di badan kita, sehingga kita benar-benar sudah menggapai wudhu yang sempurna, toharoh yang sempurna, toharoh lahiriah dan toharoh batiniah. Apalagi tentang fenomena akhir zaman ini, tentu yang bisa menjawab itu adalah Al-Quran yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran adalah bentuk cahaya Allah, nuru kalamullah. Dan kita sebagai hamba Allah yang mempunyai jiwa sukma yang tercipta dari nuru Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan nuru Muhammadin tercipta dari nurullah. Al-Quran nuru kalamullah wa Muhammadin min nurillah. Dan yang kita akan sambut nanti di akhir zaman ini adalah seorang yang mulia, utusan akhir zaman yang menjadi pancaran nurullah dan nuru Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita harus bersih, khususnya bersih lahiriah kita dari unsur-unsur najisiyah, dan batiniah kita bersih dari unsur-unsur jiniyah, syaitoniyah, ifritiyah, iblisiyah, ataupun bahasa Jawanya bolokiwah. Kalau belum kita bersihkan nggak nyambung. Saya ingat sebuah perkataan dari salah satu ulama dari dzurriyyah Bani Isbat yang ada di Pamekasan, yaitu Kiai Haji Munif Suyuti. Beliau memberi nasihat pada murid-muridnya dan jamaahnya, kalau mau mengkaji Al-Quran jangan pakai sandal.
Bahasa sederhana tapi penuh makna. Artinya kalau kita mau mengkaji Al-Quran, karena Al-Quran itu la yamassuhu illal mutahharun, jangan menyentuh apalagi mengkaji illal mutahharun kecuali orang-orang yang suci. Kalau di wilayah syariat dikatakan orang yang suci adalah orang yang sudah berwudu. Tapi lebih penting lagi karena di akhir zaman ini identiknya para ahli torekoh, para orang-orang spiritual, tentunya yang lebih mengena pada maknanya karena mau mengungkap dalam dan isinya Al-Quran. Tentu yang lebih mengena lagi adalah wudhu batinnya. Bagaimana wudhu batinnya? Yaitu dibersihkan unsur-unsur gaibiyah yang berada di jalan darah kita, berupa jiniyah, syaitoniyah, dan tentang siluman-siluman yang bercokol di badan kita, di darah kita. Inna syaitona yajri majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu berdada dan berjalan di jalan darah, berupa partikel-partikel yang itu mestinya harus dibersihkan sehingga kita menjadi jiwa yang bersih, kayaumin waladathu ummuh. Baru kita masuk pada pengkaji Al-Quran, mengungkap misteri isinya Al-Quran yang berkenaan dengan akhir zaman. Kalau itu belum dilakukan, maka yang ada adalah blunder. Padahal permasalahan akhir zaman memang harus diselesaikan lewat Al-Quran. Idza tanaza'tum fil amri faruddu ilallahi wa rasulih. Kalau kamu tanazza, ada kericuan, ada hal yang tidak bisa diselesaikan, ada muskil-muskilat di dalam perkara kehidupan ini, maka solusi yang paling tepat yang diberikan oleh Allah adalah kembali kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana menurut Al-Quran dan bagaimana sejarah waktu itu Rasulullah dalam memahami dan melaksanakan Al-Quran bersama sahabatnya. Faruddu ilallah wa rasulih. Untuk usaha faruddu ilallah, tentunya kita akan masuk dalam ranah kajian Al-Quran tentang akhir zaman. Dan kalau kita sudah masuk di dalam kajian Al-Quran, maka wajib bagi kita jangan pakai sandal. Tapi kita bersihkan jiwa kita dari unsur-unsur gaibiyah, syaitoniyah, baru kita masuk dengan hati yang jernih. Maka saya yakin di situ akan ada solusi-solusi dan petunjuk Allah, pertolongan Allah akan digapai. Tapi kalau tidak wudhu dulu, hanya apa adanya, dipanggil para tokoh cendekiawan untuk menguraikan akhir zaman, dipanggil lagi para intelektual mengungkap akan akhir zaman, dipanggil lagi para spiritual untuk mengungkapkan akhir zaman, 10 tahun akan jadi blunder saja. Muter tidak punya ada solusinya. Kenapa? Yang menyampaikan materi di akhir zaman ini belum tentu sukmanya itu bersih. Karena di akhir zaman itu 90% lebih orang telah kuasai oleh fitnatul dajjal. Ini yang merebah di masyarakat sekarang kita ini adalah fitnah dajjal. Pasukan dajjal syaitoniyah yang telah menguasai sukma-sukma manusia. Makanya kepada Al-Wafa khususnya, saya ikut senang panjenengan sedaya sangat peduli dengan umat ini, sangat istiqomah dan tidak bosan-bosannya mengkaji akhir zaman. Tapi panjenengan sedaya ada yang kurang. Bahkan yang kurang itu yang paling pokok. Apa? Jenengan mengkaji akhir zaman lewat Al-Quran belum wudu. La yamassu ilal mutahharun. Jenengan mengkaji Al-Quran akhir zaman pakai sandal. Jenengan mengkaji Al-Quran minta solusi pada Allah, kembali farudhu ilallah lewat Al-Quran. Jenengan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Innallaha tahirun
layak balu ilal mutahhiru. Ilal mutahhiru. Ini yang harus diperhatikan. Oleh karena itu kami belum ada minat, maaf saja Pak Yaziz, belum ada minat masuk di kajian Al-Wafa terlalu dalam. Karena kami melihat pengkaji-pengkaji Al-Wafa itu tidak jauh beda dengan para spiritual yang ada di Lokajaya, yang ada di penjuru-penjuru daerah yang mengaku dirinya sebagai pelaku akhir zaman, yang mengaku dirinya sebagai Al-Mahdi, yang mengaku dirinya sebagai orang yang diperjalankan. Tidak jauh dari itu. Yang diperlukan di bangsa ini, di para pengkaji ini, pada orang pinter ini adalah mari kita benahi revolusi mental sukma kita. Supaya tidak mengarah pada mental-mental iblisiah, mental-mental syaitoniah, tapi menjadi mengarah pada mental-mental insanun kamilun. Insan yang mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Supaya menjadi manusia yang dikehendaki Allah ahsani taqwim. Baru kita bersama mengkaji di akhir zaman. Maka akan ada penyatuan antara cahaya dan cahaya. Tapi kalau sekarang yang notabene sukmanya banyak ditukar oleh iblisiah dan jiniyah, maka terjadinya persatuan, maka akan terjadinya perpecahan. Di situ kita bersatu, di situ juga kita berpecah. Di saat ini kita bersatu, di saat ke depanlah kita berpecah. Kenapa? Karena antara narun dan narun yang beradu, yaitu antara sukma dan jiwa min narin. Dan tidak ada jalan lain. Di akhir zaman ini kenapa hadis jelas menunjukkan bahwa tugas Al-Imam Al-Mahdi adalah yaftahu madaina syirki, mengungkap dan menaklukkan budaya syirik. Budaya syirik inilah yang harus kita selesaikan dulu. Bukan pada orang lain, tapi pada diri kita. Pada diri kita, kesirikan yang ada diri kita, yang khof, yang kita tidak disadari, dan juga dilegalkan oleh mayoritas ulama sekarang. Dianggap itu bukan kekeliruan dan bukan kesalahan, padahal itu musibah yang terbesar di akhir zaman ini adalah fitnatul dajjal. Dajjal menguasai sukma manusia. Para hadirin dan pemirsa Futon TV, khususnya para pengkaji akhir zaman, yang tidak lebih pentingnya lagi, kita mengkaji akhir zaman kan ada tujuan di impian yang sangat besar. Apa impian yang sangat besar dari kita mengkaji? Datangnya zaman adil. Apa rupanya zaman adil di dalam Al-Quran? Baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Kita sudah punya baldah negeri, Nusantara. Thayyibatun, sudah tidak ada yang mengingkari bahwa menjadi rahasia umum bahwa Nusantara negeri yang kaya raya. Kaya alamnya, kaya spiritualnya. Sudah tidak ada yang mengingkari. Baldatun thayyibatun sudah benar-benar ada di Nusantara ini. Yang terakhir, wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibatun, yang terakhir, wa rabbun ghafur. Adakah Rabbun ghafur di negeri ini? Kalau kita kemarin dipertontonkan dengan pilihan yang model seperti itu, sampai kapan demokrasi model seperti itu akan bertahan? Apakah akan selamanya seperti ini? Tidak ada yang langgeng di dunia ini. Majapahit kuat tapi tidak langgeng. Mataram kuat tidak langgeng. Tidak ada kekuasaan yang langgeng di bumi ini, kecuali akan berganti dengan sistem yang baru untuk zaman yang akan datang dan untuk pelaku-pelaku generasi yang akan datang. Makanya mimpi orang-orang yang bilang NKRI harga mati, orang itu orang mimpi, orang lindur. Tidak ada NKRI harga mati terus pasti NKRI terus gak ada. Ya sekarang aja sudah gak betah melihat model-model politik yang serba uang, tapi undang-undangnya sok-sok bersih. Anti money politik, tapi kenyataannya hujan, badai, tsunami, keuangan. Money politiknya menjadi tsunami yang besar-besaran.
bangsa ini sudah munafik semuanya. Sampai kapan ini? Kecuali akan datangnya orang yang kita idam-idamkan. Yang harus dibersihkan apa? Para pengkaji, ya kita bersihkan. Karena tidak ada jalan lain. Warobun ghafur, supaya kita diampuni oleh Allah. Jiwa kita kembali menjadi manusia fi ahsani taqwim. Dan kita akan mendapat predikat kalau kita tobat dari unsur-unsur jiniyah. Maka kita akan mendapat persatu dari Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang taubat dan cinta kepada orang-orang yang bersuci. Taubat artinya kembali kepada real manusia sebagai ahsani taqwim. Kembalikan sukma kita pada badan kita, karena tempatnya sukma kita bukan di Gombol, pantai atau yang lain, atau tempat pemujaan. Tempat sukma kita ya di badan kita. Dan jiniyah-jiniyah ada pada diri kita, tempatnya bukan di badan ini. Karena banyak di akhir zaman ini yang menggoda kita bukan hanya jiniyah saja, tapi leluhur-leluhur kita yang su'ul khotimah, yang tidak masuk di alam barzah. Mereka pun mencari wadah, akhirnya masuk pada salah satu anak cucunya yang dikehendaki, sehingga muncullah indigo-indigo yang bisa melihat gaib. Yang mengakunya itu adalah spiritual, mengakunya itu diperjalankan di akhir zaman. Padahal no sense, bukan itu diperjalankan akhir zaman. Harga yang harus ditebus sebagai pelaku akhir zaman, sebagai orang yang diperjalankan, sebagai orang yang mengkaji tentang akhir zaman, tentang eskatologi, atau dalam bahasa Arabnya terkenal dengan namanya fikih tahawulat, fikih ataupun ilmu fikih tahawulat yang keempat, kata salah satu syekh yang ada di Timur Tengah sana, fikih tahawulat, fikih perubahan. Maka tidak mau tidak, sebelum ke sana kita berwudu dulu. Makanya kami tim Puton TV yang diberi izin untuk membantu saudara-saudara kita memastikan sukma Anda sudah ada di dalam diri panjenengan sedoyo, memastikan bahwa Anda sudah bersih, dikeluarkan unsur-unsur gaibiyah negatifnya, dan Anda akan melangkah di zaman yang akan datang, zaman yang baru, zaman yang akan meneruskan dan menggapai sebuah cita-cita luhur dari leluhur kita, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.